pagi teman-teman semua. Kali ini kita ingin berbagi tips tentang bagaimana terjadinya gangguan cemas atau panik. Gangguan panik itu biasanya terjadi pada orang dengan kesibukan tinggi, stres yang tinggi, lalu misalnya sebelum tidur udah mikir deadline, masalah, lalu bangun tidur udah harus mengerjakan sesuatu yang penting, misalnya deadline pekerjaan atau jadwal-jadwal pekerjaan, ataupun juga masalah-masalah kehidupan yang banyak terjadi di kehidupan manusia ya, kehidupan orang tersebut. Beban-beban itu menumpuk perlahan-lahan, kemudian menjadikan sebuah beban di pikiran, stres. Nah itu ketika tumpukan itu udah mulai banyak, menumpuk, sampai akhirnya badan ini seperti seolah kayak tidak sanggup lagi menahan beban itu. Akhirnya pikiran kita menjadi, kalau dibilang panik gitu ya, serangan panik. Nah, apa aja sih yang terjadi ketika serangan panik itu datang? Yang pertama pastinya misalnya lagi kondisi diam, terus tiba-tiba seolah-olah kayak pikiran biasanya pasti kondisinya lagi nggak bagus, lagi stres tingkat tinggi lah. Nah itu lalu tiba-tiba jantung deg-degan kencang, lalu nafas seperti mau putus atau mau berhenti, leher seperti rasanya seperti tercekik, nah perut sepertinya rasanya penuh, begah, lalu deg-degan yang sepertinya hidup itu sudah mau berakhir, pikirannya melayang kemana-mana seperti seolah-olah kayak hidup itu sudah mau berakhir, itu hari terakhir kita hidup lah, seperti itu. Nah itu pikiran kita pada saat serang panik terjadi itu udah seperti apa ya, nggak nyaman sekali. Ini seperti hidup saya yang terakhir udah mau, mohon maaf, meninggal gitu. Karena jantung deg-degan, lalu pikiran pusing, terus sempoyongan, terus leher tercekik, nelen ludah sendiri aja sepertinya kayak nggak bisa gitu, apa namanya. Perut sepertinya rasanya kayak bunyi-bunyi kerucuk-kerucuk, begah, lalu kaki tangan lemes semua. Itu biasanya si orang itu udah mau minta dibawa ke rumah sakit, ada apa dengan saya, sepertinya jantung saya deg-degan kencang. Nah ketika dicek ke dokter, biasanya dokter menyatakan baik-baik saja, dicek ini itu jantung, EKG, lalu dicek asam lambung, atau ini biasanya asam lambungnya tinggi, ketika disuntik asam lambung obat semacam kayak obat suntik omeprazol atau apa gitu, itu biasanya deg-degannya udah mulai berkurang. Terus apalagi kalau misalnya dokter itu tahu, biasanya dikasih obat-obatan penenang itu untuk meredakan panik cemas yang terjadi saat itu. Nah ketika udah dibawa ke rumah sakit, dites, biasanya sih tensinya juga tinggi, bisa sampai 150 ke atas, 150 atau
ya tensinya cenderung tinggi kalau pas kondisi panik itu terjadi ya. Cuman dokter akan menyatakan bahwa kondisi orang ini baik-baik saja, hanya asam lambungnya saja yang tinggi. Atau kadang suruh banyak-banyak istighfar aja. Nah, ketika udah merasa baikan, pasien biasanya ya suruh banyak-banyak istighfar, suruh pulang. Namun bahayanya ya gini, ketika sudah pulang, nanti serangan panik atau cemas itu akan kembali lagi atau terjadi lagi biasanya. Itu yang dikhawatirkan itu seperti itu. Biasanya ya ketika serangan panik udah pernah terjadi sekali, nah itu akan berulang. Seperti apa sih menghadapi serangan panik atau cemas di hari-hari setelah itu? Nah, biasanya munculnya tiba-tiba, misalnya kita lagi makan, asik-asik makan, terus tiba-tiba jantungnya deg-degan kencang gitu ya. Lalu untuk lagi ngobrol asik-asik, tiba-tiba cemas yang nggak jelas, nggak bisa dikatakan, nggak bisa diceritakan gitu. Orang-orang yang di sekitar kita nggak tahu ini sakit apa, hanya orang-orang yang mengerti aja yang tahu kalau ini tuh serangan cemas atau gangguan cemas. Kalau istilah kedokteran atau istilah medisnya anxiety disorder, general anxiety disorder atau panic attack. Nah itu biasanya terjadi berulang juga ketika pikiran kita ini lagi kacau, lagi banyak gitu. Walaupun lagi nggak mikir, ketika orang udah terkena gangguan cemas, biasanya kondisi lagi nggak stres itu serangan paniknya juga terjadi, serangan cemas. Tiba-tiba jantungku kok berdebar kencang. Bahkan untuk orang yang parah, yang mohon maaf, cemasnya sangat tinggi, untuk keluar rumah saja itu udah sempoyongan. Perutnya begah, sempoyongan, deg-degan, itu hanya untuk keluar rumah saja. Jadi karena saking takutnya nanti terjadi sesuatu di jalan, naik motor takut, bahkan di keramaian juga takut, misalnya di pasar atau di tempat umum itu mulai nggak nyaman biasanya. Biasanya dia hanya duduk atau apa ya, karena saking takutnya nanti akan pingsan di pasar, karena baunya pasar itu kan nggak enak ya. Nah itu memicu mual, terus akhirnya keliengan, sempoyongan, deg-degan, mau pingsan rasanya. Itu yang menyebabkan akhirnya orang itu malas keluar rumah. Nah itu namanya agorafobia, takut keluar rumah. Nah cemas itu bisa terjadi pada siapapun sih, serangan cemas. Biasanya yaitu orang yang mengalami gangguan lambung, lalu asam lambungnya tinggi, itu bisa terjadi pada orang seperti itu. Atau kata dokter itu terjadi karena ada ketidakseimbangan hormon di otak kita ya. Jadi hormon di otak itu ada hormon bahagia, ada hormon sedih. Nah itu bisa menyebabkan, jika tidak seimbang, itu bisa menyebabkan gangguan kecemasan tadi. Maka jika terjadi hal seperti itu, gangguan cemas, gangguan panik yang sudah mengganggu hidup Anda, coba Anda bisa menghubungi tenaga medis, misalnya ke dokter umum dulu. Kalau dokter umum sudah biasanya tahu dia dikasih obat-obatan apa. Namun pengobatannya memang biasanya cukup panjang, jadi tetap bersabar, tetap bersemangat, tetap menjalani hidup ini dengan sabar, karena kesehatan itu berawal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Jadi
kita berharap juga kepada Allah melalui perantara